terkait rencana ataupun keputusan mengenai kenaikan gaji TNI Polri dan para perangkat negara lainnya masih menjadi tanda tanya, padahal kenaikan gaji yang dimaksud perlu untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Jangan pula dilupakan mereka yang bertugas sebagai garda terdepan NKRI di wilayah-wilayah 3T, daerah terluar terdepan tertinggal. Oleh karena itulah kenaikan gaji ini perlu dikaji. Untuk kemudian segera dilaksanakan, perintah dapat memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional sosial, serta subsidi yang tepat sasaran, bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, saya menyisihkan dari pendapatan saya untuk ikut program saya pribadi untuk kesejahteraan saya dan keluarga saat pensiun nanti. Saya melakukan persiapan tuh. Karena saya baik, Ketua Umum KORI melihat nggak sejahtera ini desain sistem pensiun kita, oleh karena itu rekan-rekan semua, kita harus persiapan, kebahagiaan harus dipersiapkan, kesejahteraan harus dipersiapkan, dan Korpri akan terus mendorong menuju ASN pensiun sejahtera. Itu tugas utamanya pada masa pensiun itu. Jadi saya berkira itu Pak Yudi, tapi ini sangat gembira. Dan penjelasan Pak Deputi Pak Aris dan penjelasan Pak Agung itu betul-betul menyadarkan kita bahwa skema pensiunan sekarang itu tidak bisa membuat ASN yang pensiun itu sejahtera, enggak. Pak Agung tadi eksklusif menyampaikan, hanya 7% dari para pensiunan kita yang merasa nyaman dan bahagia dengan kondisi saat ini. Berarti kita harus melakukan desain ulang sistem pensiun para ASN di Indonesia ini. Nah, kita juga harus melakukan mitigasi, harus ada penyiapan pribadi, satu langkah pemerintah, juga harus kita berikan masukan bahwa desain sistem kepegawaian kita di ujung akhir yang namanya sistem pensiun tidak membuat pensiunan sejahtera. Pensiunan masih khawatir akan kesejahteraan dan kebahagiaannya pada masa pensiun. Nah, sistem ini harus kita perbaiki, salah satunya dengan metode yang mudah saja disebut single salary, sistem ini, single seller. Sistem yang lain nanti sambil berjalan diperbaiki. Saran Pak Agung, penyiapan para ASN yang mau pensiun dilatih. Setuju sekali, saya sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, Tasken bekerja sama dengan PT Tasken, hanya harus lebih sering lagi. Pengurus Korpri juga harus turun, lebih aktif lagi. Korpri DKL Provinsi, Kabupaten Kota harus lebih aktif membimbing para anggotanya yang 5 tahun sebelum pensiun. Jangan 2 bulan sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun dipersiapkan, sehingga jaringannya masih banyak, kawan-kawannya masih banyak, masih bersosialisasi, lebih luas. Ini bisa terus kita kemana dan pengalaman pribadi. Kawan-kawan saya itu mengingatkan pada saya. Pak Judan, persiapkan pensiunmu ke saya langsung. Kawan-kawan guru besar, kawan-kawan eselon 1, besok jangan lupa seperti saya. Kawan-kawan saya mengatakan begitu. Saya lupa persiapan pensiun, sehingga ketika pensiun saya kaget. Ini saya kaget ketika pendapatannya. Ini Pak Agung paham betul kawan-kawan kita eselon 1. Ketika terima apa Pak yang sekali, kira-kira 70 juta, itu tunjangan hari tua. Hanya 70 ditulis Pak Yu, dan kemudian bulanannya saya terima 4,3 eselon 1 Pak. Aku terima 4,3. Dari terima hampir 50-an atau 45 sekian. Betul jauh sekali. Nah, ini kita harus persiapan semua, baik dengan menabung, latihan investasi, atau kalau saya menyiapkan secara dini, untuk mendapat tunjangan hari tua lebih besar, saya mengikuti program di Taspen Live, ikut tanya Taspen, sehingga diharapkan nanti saat saya pensiun, terimanya bisa lebih besar lah. Insya Allah tidak 70.000, tapi bisa sampai 500-700. Menambah kalau teman-teman yang masih muda, dari gajinya ditambah diikutkan, misalnya seperti saya di Taspen Live, ikut 1.000 misalnya 500 tapi itu 3 tahun, 30 tahun, bisa dapat 1 miliar pensiun nanti. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, saya menyisihkan dari pendapatan saya untuk ikut program saya pribadi untuk kesejahteraan saya dan keluarga. Saat pensiun nanti saya melakukan persiapan itu karena saya, baik Ketua Umum KORI melihat nggak sejahtera. Ini desain sistem pensiun kita. Oleh karena itu rekan-rekan semua kita harus persiapan. Kebahagiaan harus dipersiapkan, kesejahteraan harus dipersiapkan, dan Korpri akan terus mendorong menuju ASN pensiun sejahtera. Itu tugas utama kami, saya konsen di situ untuk memperjuangkan bersama. Rekan-rekan semuanya, terima kasih sekali lagi Pak Agung, Pak Deputi, mohon dukungan, mohon bantuan semuanya untuk menyiapkan pensiun ASN yang lebih sejahtera,
lebih bahagia lagi. Terima kasih. Pak Sudan ternyata setelah pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50, hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita. Karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja. Atau kalau yang di fungsional, saat tidak dapat tunjangan jabatan, tapi dapat tunjangan fungsional, yang dapat fungsional ada yang dapat. Tunjangan kinerja ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system. Dengan satu sistem gaji tunggal, jadi gajinya satu unsur saja. Gaji Shibo Chonjung. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system, sehingga saat pensiun nanti misalnya, terima 75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden, agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun, karena kita harus mempersiapkan dari korporasi itu kesejahteraan ASN, sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah, teman-teman, untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama, agar Bapak Presiden ya, seluruh jajaran, para menteri, kepala lembaga, memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun skimnya diperbaiki, sehingga semua pensiunan TNI Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik cicilan nggak lunas. Lunas ya, kredit sepeda motor, kredit rumah selesai, kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun. Kredit diberi belum juga lunas, apalagi kondisi, misalnya harga perumahan semakin meningkat, maka Korpri juga sudah kerja sama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu, mari terus kita sama-sama berjuang ya. Konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system, dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua, karena ya insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silakan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di Asosiasi atau Perkumpulan Pensiunan Persatuan Freda Tama Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih. Ini mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus. Dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung, penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kinerjanya malah tidak produktif. Ya kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan. Saya melihat itu kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Aspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati, agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya. Terima kasih Mbak Mulia Duta Korpi dari Sulawesi Barat. Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan, Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK. Sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto, PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-07/12/2024 di Jakarta.
Dan dia diri satu Minneapolis wakilan dari berbagai daerah Ketua Umum PPI. Profesor Dr. Ermai Suradinata menyatakan, PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Astacita. Rakernas membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan, kemudian sekarang dilakukan oleh generasi. Generasi yang sekarang, ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik. Tanpa ada pungutan-pungutan, harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini, pengabdiannya tidak pernah berhenti. Tapi tolonglah perhatian, dalam hal pelayanan kesehatan, misalnya BPJS-nya, karena sudah pensiunan dianggap, wah itu belakangan aja. Karena itu toh sudah dianggap sudah dibayarin. Nggak demikian, harusnya diprioritaskan. Karena apa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur. Tentang fasilitas bagi lanjut usia, ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga sampai Moskow, mereka memiliki organisasi yang namanya Uni Eropa anggotanya, 27 negara kalau tidak salah. 26 atau 27 negara. Karena Inggris sudah keluar, ya jadi 26 mungkin ya. Bayangkan jumlah penduduk kita juga hampir sama dengan Eropa Barat. Mereka punya 27 negara, 27. Menteri Keuangan 27, Jaksa Agung, 27 Panglima Tentara, 27 Kapolri, 27. Bapenas 27 Bank Sentral. Kita hanya punya satu. Kita juga negara yang sangat majemuk. Negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Kalau tidak salah, hitungan terakhir 7-18 bahasa daerah. Dan di daerah tertentu masih ada ratusan lagi bahasa suku bahasa. Dialek di Papua ada satu kawasan yang terdiri dari 17 lembah. Tiap lembah punya bahasa yang lain. Kita bersyukur kita bisa bersatu. Selama caping puluh tahun kita selalu menghadapi kesulitan. Bukan kita tidak menghadapi kesulitan. Kita lahir melalui perjuangan yang besar, yang panjang, perjuangan ratusan tahun. Begitu kita proklamasikan kemerdekaan, kita hadapi perang-perang yang di kita, perang kemerdekaan di kita itu khas, karena yang berperang itu tidak dua pihak. Waktu kita menyatakan proklamasi ada pihak, Jepang masih di sini, kemudian Inggris datang, habis itu Belanda kembali, ada juga yang berideologi, komunis bikin laskar, ada yang berideologi, negara agama bikin laskar. Baru Republik Indonesia ada 6,6 pihak. Yang berperang seks tentara, ada kampung dikuasai oleh Laskar Merah, ada yang dikuasai oleh ITI, ada yang dikuasai oleh Jepang, ada yang dikuasai oleh Belanda, ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia. Betapa tantangan yang kita hadapi. Bersyukur akibat pemimpin-pemimpin kita yang handal waktu itu masih muda dari berbagai kelompok. Kita tidak bisa bersetu kita atasi, kita baru selesai, merebut kedaulatan diganggu terus. Diintervensi ini bukan. Sekarang ini sejarah, begitu kita rebut kedaulatan langsung. Belanda berusaha membatalkan penyerahan kedaulatan dengan membuang bentuk. Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling berusaha membunuh pemimpin republik, mengambil alih ini sejarah, terus saya praktis. Jadi saudara-saudara sekalian, negara yang begini besar, negara yang begini kaya, kita sendiri tidak sadar, kita tidak berminat apa-apa terhadap orang lain. Hanya orang lain, saya tidak tahu, entah iri, entah tidak suka. Ada suatu negara besar seperti ini, kita diganggu terus, saya bicara seperti ini. Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia yang hadir di Nusantara ini agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Setelah 80 tahun, kita harus bertanya, apa rakyat kita sudah sejahtera? Masih banyak rakyat kita yang hidup dalam keadaan yang belum bisa kita katakan sejahtera hari ini, merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas, dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita
Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tetapi sih masih jauh daripada yang harus kita capai. Saya terima kasih kepada Saudara Marwan Sirait, Menteri Perumahan, dan semua menteri-menteri lain. Tidak ada satu menteri yang berhasil. Kita satu tim, kita satu tim. Tidak bisa keberhasilan itu tertumpu kepada satu dua orang jadi saudara-saudara. Saya mohonlah jangan terlalu. Terima kasih kepada Prabowo Subianto. Saya ini kewajiban saya dipilih untuk bekerja untuk rakyat. Saya mau dibantu oleh tim yang hebat. Saya terima kasih. Ini adalah putra-putri terbaik Republik Indonesia, saudara-saudara. Seorang pemimpin yang ingin berhasil, kuncinya adalah harus memilih tim yang hebat, sama dengan sepak bola, sama tim sepak bola. Mau berhasil harus dipilih